Teman-teman semua, kita akan belajar Microsoft Word. Kita akan coba belajar bagian cara memulai Microsoft Word dan juga cara mengatur font sebelum memulai pekerjaan. Nah, jika teman-teman buka Microsoft Word dan kebetulan Microsoft Word teman-teman udah tersetting atau terinstall 365, Microsoft Office 365, itu akan tampil seperti ini. Nah, kalau seandainya di lagu teman-teman di settingnya versi Word yang lain atau versi Office yang lain, itu nggak akan jauh beda ya. Intinya nanti teman-teman bisa pilih new, kemudian bisa juga pilih new dokumen. New yang ini nanti akan pilih blank dokumen. Nah, kita akan coba menjelajahi menu yang pertama ya. Ini ada menu bar, kita akan coba klik menu home. Nah, di menu home ini akan muncul Robert, beberapa Robert ya. Yang pertama yaitu kita akan bahas bagian Robert Font. Nah, di Robert Font ini teman-teman akan menemukan berbagai macam tools yang dapat membantu teman-teman men-setting atau mengatur terkait dengan huruf, besar huruf, warna huruf yang akan digunakan ketika teman-teman mulai mengetik. Nah, sebelum teman-teman mulai mengetik, usahakan settingannya itu sudah teratur terlebih dahulu. Contoh teman-teman mau memulai dengan Times New Roman ya, hurufnya akan Times New Roman. Nah, teman-teman bisa pilihnya di bagian yang ini. Nah, biasanya untuk makalah memang banyak menggunakan huruf Times New Roman, Calibri, Cambria, sama Arial. Nah, untuk sekarang kita akan coba Times New Roman. Nah, biasanya kalau yang Times New Roman yang sering dipakai, itu biasanya ada di paling atas ya. Recently used font. Tapi kalau seandainya nggak muncul, teman-teman bisa scroll di tabulasi yang ini, atau bisa ketikkan saja di bagian huruf fontnya ini. Times New Roman. Seperti ini. Nanti dia langsung otomatis berubah. Nah, selanjutnya untuk bagian eh, cara mengatur besar atau ukuran fontnya, teman-teman bisa dipilih di kolom menu font size-nya, di rubber font size. Atau ada ini ya, ada jalan pintasnya atau shortcut-nya, bisa Ctrl Shift P ya, Ctrl Shift P. Jangan lupa pakai Shift ya, karena kalau Ctrl sama P doang nanti dia akan muncul menu yang lain yaitu print ya. Nah, biasanya untuk makalah itu settingannya biasanya standarnya 12. Ada juga yang 11, tapi rata-rata 12 ya. Kita pilih 12. Nah, ini udah tersetting Times New Roman dengan ukuran font 12. Kemudian teman-teman juga bisa melihat menu yang lain. Di sini ada menu untuk meningkatkan atau merubah ukurannya menjadi lebih tinggi, ukuran fontnya. Nah, coba lihat tuh, ukurannya berubah jadi 14. Ada decrease lawannya ya, berarti dia menurunkan ukuran fontnya. Nah, kemudian ada juga menu di sampingnya ada change case ya. Change case ini dia berfungsi untuk merubah eh, huruf atau kalimat yang dia itu bisa dirubah jadi huruf besar semua atau kapital semua atau pengen nggak kapital sama sekali gitu. Nah ini kasusnya kalau contoh teman-teman suatu saat lagi mengetik tapi lupa ternyata harus huruf kapital. Contoh teman-teman mau ngetik UNJ gitu kan. Mau ngetik UNJ di lembar kerjanya UNJ. Ternyata harusnya UNJ itu kapital semua. Nah, teman-teman kan nggak mesti harus dihapus lagi ya satu-satu. Itu sebetulnya bisa menggunakan change case ini. Caranya teman-teman, contoh ini salah ya, harusnya kapital semua, diblok dulu. Sesudah diblok, teman-teman klik eh, change case-nya, terus kemudian pilih yang sentence case. Sentence case ini dia huruf besarnya itu cuma ada di paling awal. Nah, atau kalau mau kapital semua itu bisa pilih uppercase. Ada juga nanti bagian lowercase. Lowercase ini dia nggak ada yang kapital sama sekali ya. Nah, nanti bisa dieksplorasi lah menu satu-satunya. Nah, kemudian ada menu yang lain terkait dengan style hurufnya ya. Ini ada B, ini dia bold berarti nanti hurufnya itu akan tebal ya.
Contoh teman-teman mau nulis UNJ keren. Nah, ternyata kerennya itu mau di bold atau ditebal. Itu nanti bisa di blok terus kemudian B atau teman-teman bisa juga sejak awal mau ngetik itu bisa langsung bold aja ya. Aku UNJ gitu. Nah, itu dia langsung bold kan atau bisa shortcutnya Ctrl B. Kemudian ada juga sistemnya sistem yang lain itu italic, berarti dia miring ya. Itu bisa diblok dulu, terus kemudian wait, italic. Nah, atau yang underline. Nah, terus juga ada yang sistemnya itu dia strike through ya, yang mana dia memberikan garis tengah, garis tengah. Nah, kemudian ada juga menu yang lain di bagian font ini, yaitu dua ini yang mirip-mirip ya, yaitu subscribe sama superscribe ya, superscribe. Kalau subscribe, biasanya kita mungkin ini akan menggunakannya dalam rumus matematika ataupun rumus yang dibutuhkan ya. Apostrof sama subscribe ini. Yang mana letternya ada yang paling kecil di bawah. Kalau subscribe atau superscribe itu letter yang besarnya ada di atas. Contoh kita mau nulis X kuadrat ya. X kuadrat berarti ini bisa pakai superscript. Nah, yang ini. Nah, ini bisa juga modelnya teman-teman blok aja. Kemudian akan nah akan ada apostrof atau akan jadi kuadrat ya. Kalau mau disetting di bawah bisa teman-teman blok dulu terus kemudian yang ke bawah klik yang subscribe. Nah, atau mungkin ketika mengetik diklik dulu. Ya sistemnya ya kalau memang udah terlanjur ngetik di blok kemudian pilih menunya. Tapi kalau mau di awal juga nggak apa-apa. Contoh ini mau di awal X terus kemudian pilih yang subscribe, nanti dia langsung otomatis ke bawahnya. Kayak gitu. Oke, itu dua menu lagi. Kemudian menu yang lain itu ada di sini clear all formatting. Clear all formatting ini merubah teks itu menjadi ukuran atau huruf standar. Contoh di sini ada yang udah di underline ya, udah di italic, bold, atau pakai superscribe. Terus kemudian udah dipakai menu yang ini ya, udah dipakai subscribe sama superscribe. Nah, ini dia bisa dinormalin lagi, bisa disetting awal dengan cara clear all formatting. Nah, nah dia kembali ke settingan awal, kayak gitu. Nah, itu bisa teman-teman gunakan all clear formatting, apa clear all formatting ini ketika memang teman-teman menemukan teks yang dirasa ini kok salah-salah terus ya gitu. Nah, itu bisa dibalikin ke pengaturan awal aja sih. Terus kemudian ada menu yang lain ya. Menu yang lain tuh dia di sini ada word art text effect ya. Text effect dia harus diblok dulu text effect itu. Bentar. Oke, text effect nggak bisa digunakan. Oke, selanjutnya ada menu text highlighter ya. Ya ini kayak stabilo lah untuk memberikan tanda. Nah, kalau mau warna klik aja tabulasi yang di bawahnya. Kemudian mengarah ke bawah seperti ini. Nah, ini akan muncul warna-warna yang lain. Kalau nggak mau ada warnanya lagi, tinggal pilih no color aja. Kemudian ada juga jenis warnanya ya. Nah, jenis warnanya teman-teman bisa pilih yang bagian di sini. Nanti ini akan banyak warna-warna. Nah, ini untuk settingan standarnya biasanya hitam aja. Nah, itu untuk font nanti kita akan bahas di video yang selanjutnya terkait dengan paragraf atau menyeting dokumen atau layout ya.